Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvidia Permata dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran atau micro teaching dengan tema manusia dalam ruang dan waktu. Di sini saya memilih satuan pendidikan SMA dengan pembelajaran sejarah peminatan yang membahas materi tentang manusia, ruang, dan waktu pada semester ganjil. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model role-playing, dan metode simulasi, berkelompok, diskusi, dan eksperimen. Pembelajaran akan dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni orientasi, melakukan pembukaan dengan salam dan doa, lalu dilanjutkan absensi peserta didik. Selanjutnya, melakukan aperpepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Dan memberikan motivasi terhadap peserta didik, kemudian pemberian acuan materi yang akan disampaikan pada pertemuan saat ini. Dilanjutkan pemberian tugas, kemudian relaksasi, dan diakhiri dengan penutup. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dengan indikator, menganalisis konsep ruang dan waktu, menganalisis manusia dalam ruang dan waktu, menganalisis keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu, menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, dan menganalisis hubungan antara peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan menggunakan ruang dan waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah berdoa belum tadi? Belum. Ayo pemimpin ketua kelas, pimpin berdoa. Di tempat itu siap ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Ya. Aira, hadir. Dita, hadir. Deswita, hadir. Alif Arga, Hadir. Abdirama, Hadir. Putri, hadir. Raihan, Gak ada Bu. kemana Raihan? Gak tahu. Dari tadi sudah tidak masuk kelas. Apa ya tadi? Ya. Jadi Raihan, Riko. Oke, sudah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep manusia dalam ruang dan waktu. Nah, siapa yang dapat menjawab pertanyaan saya akan saya kasih nilai plus. Siapa yang dapat mendefinisikan manusia, ruang, dan waktu? Mulai dari manusia dulu. Siapa? Saya Bu. Oke. Menurut saya manusia dalam ruang lingkup sejarah adalah manusia sebagai pelaku sejarah Bu. Sama manusia merupakan orang yang menggerakkan suatu peristiwa sejarah itu. Ya, bagus. Ruang. Saya Bu. Ruang adalah tempat di mana terjadinya suatu peristiwa sejarah. Contohnya itu kejadian peristiwa 10 November di Surabaya. namanya tadi. Alif. Yang terakhir adalah waktu.
dengan waktu? Saya Ya, silakan. menurut saya kalau waktu itu dalam sejarah itu menjelaskan masa di mana kejadian suatu peristiwa sejarah itu berlangsung. Contohnya seperti detik, menit, jam, tahun, masa berapa itu. Oke, benar. Adi Rama ya, Ya Bu. 2 nilai. Oke, kita ulas satu persatu. Manusia itu adalah tokoh sejarah, orang yang menjalankan sejarah. Sejarah tanpa manusia adalah kosong. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Nah, manusia itu bergerak dalam apa? Manusia itu bergerak dalam ruang dan waktu. Yaitu manusia itu berada dalam ruang. Ruang itu seperti apa? Ruang itu kan berupa tempat. Tempat itu seperti sekolah, dan apa itu namanya, lapangan, taman, gua, museum, dan berbagai tempat yang ada di permukaan bumi. Nah, dengan manusia bergerak itu melewati waktu. Waktu itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu denotatif dan konotatif. Waktu sebagai makna denotatif yaitu detik, menit, sekon, jam, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Seperti yang diutarakan oleh teman kalian Mas Abi tadi. Jadi manusia itu dapat melakukan kegiatannya, dapat mengalami peristiwa itu dalam ruang dan waktu. Dan ruang antara manusia, ruang dan waktu itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Nah, arti pentingnya waktu itu ada 4, yaitu perubahan, pengulangan, kesinambungan, dan Kembalian. ya. Siapa yang dapat mendefinisikan perubahan? Saya Bu. Ya, silakan. Perubahan itu adalah terjadi apabila masyarakat mengalami suatu pergeseran atau perkembangan kebudayaan. Oke, benar. Perubahan, perkembangan. Siapa yang dapat mendefinisikan perkembangan? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya kalau perkembangan itu seperti contohnya kalau di Amerika itu ada perkembangan demokrasi. Biasanya itu perkembangannya meliputi perkembangan biasanya seperti perkembangan kota gitu Bu. Iya, benar. Pengulangan. Siapa yang dapat mendefinisikan pengulangan? Saya Bu. Ya, silakan. Di mana sejarah itu terkadang berulang kembali dalam waktu yang berbeda. Contohnya? Contohnya itu seperti lengsernya Presiden Soekarno yang dikarenakan oleh aksi mahasiswa, dan kembali terjadi pada masa Soeharto yang karena juga aksi mahasiswa. Yang terakhir adalah kesinambungan. Siapa yang dapat mendefinisikan arti dari kesinambungan? Saya lagi lebih. Ya. Kalau kesinambungan itu menurut saya peristiwa sejarah itu saling berkesinambungan, artinya berkaitan satu sama lain. Ya, benar. Nah, coba kita ulas satu persatu ya. Perubahan. Waktu itu terus bergulir maju, terus merangkak maju tanpa bisa kembali lagi, ya, tanpa bisa dihentikan dan tanpa bisa kembali mundur lagi, seperti itu. Nah, jadi setiap detik. Nah kalau itu Bu, yang mana peristiwa sejarah bisa berulang kembali? Oh iya, peristiwa sejarah dapat berulang kembali dalam kurun waktu yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, dengan konsep pengulangan sejarah yang hampir sama. Itu contohnya
Pengen contohnya? Iya. Contohnya, seperti yang telah kamu sebutkan, kan Presiden Soekarno itu diturunkan melalui demonstrasi mahasiswa, ya kan? Nah, bukan berarti Presiden Soekarno itu menjabat lagi terus diturunkan melalui demonstrasi mahasiswa, bukan seperti itu. Tapi hal itu dapat terjadi dengan orang lain, tetapi pola peristiwa sejarahnya itu hampir sama. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut. Berarti perubahan sama pengulangan sudah ya. Kita lanjut ke yang perkembangan. Perkembangan itu contohnya benar tadi. Kita dapat ambil contoh seperti manusia. Dulu kan manusia itu nomaden. Sampai seiring bergulirnya waktu, manusia itu dapat berkembang sehingga mampu menjadi manusia yang modern seperti itu. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Sudah. Oke, kita coba analisis ya film atau trailer yang ada di LCD. Mas Adi tolong dimainkan ya. Yang ini Bu ya. Ya, perhatikan ya, nanti ada pertanyaan setelah melihat itu. Iya Bu. Kok brutal gitu Bu? Iya, kan emang SMA gitu kan? Oh sampai gitu ya? Saya nggak pernah melakukan itu. Kamu ya? Iya. Aku lama. Nanti kita akan bertemu dengan. Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau saya. Teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan kehancuran bangsa ini. Katanya boneka biar apa coba? Biar apa? Ya, kalau tidur, kamu bisa meluk ya. Kok sama rumahku? Aku juga tahu kabar ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhan. Oh. Jangan kamu bilang ke aku ada yang nyetimu. Nanti orang itu akan diam. Ini dia, pacar mau dibantu. Kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar saja. Kamu cuma pergi sekolah lagi. Semua itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jadi? Ya, dan sekarang aku sudah tidak percaya diri. Kalau ibu masih muda, suka gak sama orang kayak dia? Mungkin. Kamu senang mikirin aku? Senang dan minum. Ini gimana cara berhenti? Kenapa? Maunya dari kamu terus. Kalau kita gak boleh mikirin. Oke, berhenti dulu, berhenti dulu. Oke. Pernah lihat film-film semua kan? Pernah Bu. Oke. Kita coba lihat yang selanjutnya. Apa ini Bu? Sama? Ya, trailer selanjutnya. Kan masih ingat kan ceritanya? Oh iya. Ya, ini cuma pengulangan ya. Hari jadian kami. Hari dimana aku rasa senang. Sangat senang. Cita-citamu apa sih? Menikah sama kamu. Gimana?
bantuin ya. Silahkan yang di motor, mereka sudah pasti sama pada waktu jadi praktek agama. Kenapa sih? Ya. Ada apa, Mas? Ngapain cemburu ya? Bisa aku cuma mencintaimu. Nanti kalau jaketin aku nyanyi, aku sakit. Kalau aku sakit, siapa yang jagain aku? Akhirnya ketemu juga sama yang namanya Dilan. Saya tuh gak pernah gini. Iya, udah. Kenapa kamu suka sama sini? Yang ngerti. Kalau sudah cinta susah ya. Itu makin kamu terus. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh rakyatnya, maaf, aku pasti tidak bisa. Karena aku cuma mencintai wilayah. Mau diwakilin apa langsung? Oke, selesai. Loh, kok wajahnya jadi tersipu semua ya? Apa pernah ada yang jadi Dilan? Enggak pernah bu, enggak pernah dulu. Ada yang punya pacar satu sekolahan? Enggak pernah bu, takut. Oke. Dari film yang pernah kalian lihat dan trailer yang barusan ditampilkan, coba sebutkan nama tokoh yang ada di dalam film tersebut. Satu anak minimal satu ya, kalau bisa. Oke bu. Dilan, Wilayah. Ibu Dilan. Oke lah, siapa lagi? Dua lagi. Ayo siapa lagi? Ibu Melia. Beni. Ya bener, Benny. Terus Gurunya Dilan. siapa namanya? Enggak tahu. Prato. Bukan. Ayo bener, yang serius. Pak Sureto. Oh iya bener. Oke, dari trailer yang telah kalian lihat dan film yang pernah kalian lihat sebelumnya, kenapa sih bisa diangkat film itu? Terjadi pada tahun berapa sih peristiwa tersebut? Ada yang tahu? Ya, Yang pertama itu 1990 bu. oke. Yang kedua? Yang kedua itu 1991. Iya, benar. Film tersebut diangkat dari novel karya, karya Pidi Baik. bener gitu. Iya. Jadi baik. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, gimana alurnya? Gimana itu Dilan bisa sama Milea dan seterusnya? Gimana sih peristiwa yang ada? Coba ungkapkan. Apa peristiwa yang paling menarik di sini? Dalam film itu, per anak bisa. Kalau bisa beda ya sama temennya. Ayo Abi Mas dulu Abi. mungkin bu. Abi. Bu. Ya Dilannya itu dikejar Mila terus bu. Ya terus? Sampai dapat. Oke. Kak Putri. Dilan ngejar-ngejar wilayah bu. Walaupun wilayahnya gak suka. Oke. Terus? Itu bu yang di wartel. Kenapa yang gimana? Saya suka gombalannya itu bu. Gimana? Dilan, kamu cemburu? Enggak.
Aku nggak cemburu, aku hanya kurang apa tadi Bu? Loh. Oh, kurang percaya diri. Ya, itu Bu. Oke. Hmm. Berarti kalian tuh udah bisa menganalisis semua ya. Iya. Kita Alhamdulillah. coba dengan tugas. Kita nggak lagi menganalisis film yang pernah kalian lihat, tapi kita coba tugas. Itu gambar, menyatukan gambar. Itu kan dua trailer. Itu kan Dilan 90 sama 90. Nah, artinya film itu apa Bu? Untuk sejarah. Arti film ini untuk Iya. sejarah. Untuk materi yang Ibu ajarkan itu gimana? Anunya. Gimana coba diulang. Gimana pertanyaannya? Fungsi film tersebut ke dalam materi yang Ibu sampaikan tadi, kesinambungannya itu gimana? Kayak tahunnya apa mungkin apanya gitu. Kenapa saya putarkan film maksudnya trailer tersebut? Soalnya saya yakin semua kebanyakan lah 99,1% itu pasti pernah lihat film Dilan dan Hilya. Seperti itu. Nah, ini kan film yang trending pada masa kalian kan? Ya, terus Nah, di dalam film tersebut banyak pengajaran. seperti halnya Bu. Seperti halnya kalian saat remaja, saat kalian tuh suka sama seseorang, kalian pengen gak sih jadi Dilan? Kayak pengen. Oh nggak pengen. Ya Dilan itu kan Nggak. berusaha Hmm. untuk mendapatkan wilayah. Namun endingnya kan kalian tahu mereka nggak jodoh kan, Iya. meskipun mereka punya kenangan atau kisah yang semanis itu. Hmm. Nah, kenapa kok diputarkan film ini? Karena menurut saya ini cocok untuk pembelajaran kalian. Kalian dapat menganalisis gimana sih manusia itu dapat berjalan dalam ruang dan waktu, seperti kalian dapat menyebutkan tahunnya, Ya. tahun terjadinya peristiwa tersebut, tokohnya, Tahunnya berapa tadi Bu? 1990 dan 1991. Oh. Dan kalian tuh dapat apa ya, menganalisis lah gimana sih manusia itu bergerak dalam ruang dan waktu, seperti Dilan itu ngapain sih sama Milena seperti itu dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan memberikan tugas ini. Kalian coba analisis apa sih keterkaitan antara gambar 1 dan gambar 2. Itu. Paham? Paham. Coba berhitung dulu. Satu kelompok 2 orang. Coba berhitung 1, 2 ya. Mulai dari Mas Arfi. 1. 2. 1. Oke, yang 1 gabung sama 1, yang 2 gabung sama 2. Sudah? Saya kasih waktu 15 menit. Oh iya Bu. Habis itu dipresentasikan ya. Iya.
Susah. Lumayan Bu. Sulit Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Ada Bu. Cuma agak pusing aja ini kerjainnya. Susah. Lumayan Bu. Sulit Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Ada Bu. Cuma agak pusing aja ini kerjainnya. Saya Bu mau bertanya Bu. Oke. Ini fotonya siapa Bu ini? Topi sama yang enggak topi ini siapa Bu ini di gambar ini? Ini adalah foto Brad Kusaldaya, orang yang pertama kali menemukan pesawat. Oh iya. Terima kasih Bu. Sudah? Buku saya Bu. Iya. Yang nomor 3 ini maksudnya bagaimana Bu? Keterkaitan antara kedua gambar tersebut itu maksudnya gimana?
Di antara gambar 1 dan gambar 2 itu kaitannya apa? Ada nggak kaitannya antara gambar 1 dan gambar 2? Seperti itu. Ya, ya, Entah ya. itu keterkaitan waktu atau keterkaitan lainnya. Paham? Oh, paham. Sudah? Iya, Terima teman saya kasih, Bu. Bu. Ada yang Aku mau tanya. Ini gambar apa ya? Ini gambar sidang BPUPKI pada saat perumusan dasar negara. Gimana ini, Bu? Di Jakarta. Oh, berarti itu tempatnya ya, Bu. Ya, Ya, saya paham. oke. Sudah? Sudah, Bu. Tidak lagi, Bu. 5 menit lagi kalian presentasi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Setiap kelompok silakan mempresentasikan pekerjaannya masing-masing di depan kelas. Dari kelompok mana dulu, Bu, ini? Dari kelompok 1. Oke. Ya. Saya Bu ya yang maju, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alif. Saya mau mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 1. Yang pertama, jawabannya pertanyaannya dulu ya. Coba tunjukkan gambarnya ke teman-teman biar tahu. Oh, gambarnya. Gambarnya ini ya. Nah, ini. Ini Bright bersaudara dan yang ini B.J. Habibie, presiden ke-3. Oke, benar. Ini masih Berdasarkan gambar tersebut, berikan analisis kalian mengenai keterkaitan manusia dengan sejarah. Jawaban gambar 1. Gambar 1, di mana keterkaitan antara pembuatan teknologi beserta penciptanya. Yang ahli dalam teknologi. Orang yang pertama kali menemukan pesawat adalah Wright bersaudara yang ditemukan pada tahun 17 Desember 1903. Orville dan Wilbur Wright berhasil menerbangkan pesawat tersebut. Yang gambar 2, di mana keterkaitan antara pembuatan teknologi beserta penciptanya yang ahli juga arsitektur, tetapi berada dalam zaman pembuatan perbaruan pesawat terbang yang dicetuskan oleh Habibie, orang yang dapat membuat pesawat pertama kali di Indonesia, yang pada saat itu menjabat sebagai Menristek atau kepala industri pesawat terbang Nusantara yang terbang pertama kali pada 10 Agustus 1945, yaitu N250 Gatot-Kaca, berada pada zaman pembuatan. Sudah, Bu? lanjut, semua baca ya. Oh, semua dibaca, gak gantian sama temannya. Temannya mau maju. Mau maju enggak? Baca. Yuk.
Betul. Lanjutkan ya teman-teman. Iya. Soal nomor 2, apakah kedua gambar tersebut terjadi pada zaman yang sama? Berikan alasan kalian terkait waktu yang berlaku pada kedua gambar tersebut. Menurut kelompok kami tidak, karena kedua gambar tersebut berada pada zaman yang berbeda. Gambar 1, pembuatan pesawat pada gambar 1 adalah pencipta pertama di dunia yang memunculkan pesawat, tetapi dalam model yang sangat sederhana, hanya bisa ditumpangi 1 sampai 3 orang. Dan gambar 2, karena zaman pembuatan tersebut setelah zaman pada gambar 1, kemudian orang pertama dari Indonesia yang bisa membuat pesawat tersebut dan dirubah lebih modern daripada yang pertama kali bisa ditumpangi banyak orang. Soal nomor 3, bagaimana keterkaitan antara kedua gambar tersebut? Keterkaitan tersebut tentang pembuatan pesawat pertama kali atau pertama kali adanya pesawat di dunia, dan pencipta yang berbeda juga zaman pembuatan yang berbeda tapi sama, yaitu pembuatan pesawat yang satu di Prancis, yang satu di Indonesia. Sudah Bu? Oke. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Bagus. Dikumpulkan ya. Ya, itu. Ini sudah ada nama kelompoknya kan? Oh, Sudah. sudah Bu. Oke. Lanjut kelompok 2. Namanya. Baik, kelompok 2. Soal yang pertama, berdasarkan gambar tersebut. Ditunjukkan dulu gambarnya ke teman-teman ya. Ini merupakan gambar sidang BUPKI dan ini merupakan gambar upacara ya teman-teman. Soal yang pertama, berdasarkan gambar tersebut berikan analisa kalian mengenai keterkaitan manusia dengan sejarah. Jawaban kelompok kami adalah ada keterkaitan antara kedua gambar tersebut. Gambar pertama menunjukkan rapat sidang BUPKI pertama yang membahas dasar negara Indonesia. Para anggota BPUPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia melalui berbagai proses dan tahapan revisi hingga melahirkan 5 butir sila dalam Pancasila. Gambar kedua, keterkaitan antara gambar kedua yaitu pada gambar kedua seluruh jenjang sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA melakukan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan jiwa nasionalisme dan kebangsaan para siswa. Yang soal nomor 2, apakah kedua gambar tersebut daripada zaman yang sama? Berikan alasan kalian terkait waktu yang berlaku pada kedua gambar tersebut. Terus cepet-cepetnya. Tapi kok lagi nih kata apa ya? Tidak, kedua gambar tersebut berada pada zaman yang berbeda. Gambar 1 tidak, karena gambar 1 menunjukkan anggota BPUPKI sedang untuk merumuskan dasar negara hingga lahirnya dasar negara yaitu Pancasila. Gambar kedua tidak, karena gambar kedua menunjukkan terrealisasinya nasionalisme dalam lembaga pendidikan di Indonesia, ditunjukkan dengan dilakukannya upacara setiap hari Senin untuk menunjukkan jiwa nasionalisme kepada siswa dengan memperkenalkan dasar negara atau Pancasila, UUD, dan berbagai rangkaian upacara. Soal yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara kedua gambar tersebut? Keterkaitan antara kedua gambar tersebut adalah gambar pertama menunjukkan proses pembuatan dasar negara Indonesia melalui sidang yang dilakukan BPUPKI dengan para pencetus dasar negara. Sementara gambar kedua menunjukkan bahwa dari dulu sampai sekarang Indonesia menggunakan dasar negara yang sama yaitu Pancasila dan nasionalisme tersebut dilakukan melalui kegiatan upacara setiap hari Senin. Terima kasih. Berikut dari kelompok kami.
Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Saya rasa kalian sudah mengerti tentang materi kita hari ini, yaitu konsep ruang dalam waktu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari pelajaran kita pada hari ini? Jelas Bu. Sudah Bu. Sudah jelas belum? Saya rasa di sini kurang semangat ya. Kita senang tadi. Kalau saya bilang gini berarti 1. Kalau saya bilang gini berarti 2. Kalau saya bilang gini berarti 3. Sudah mengerti? Ya, mengerti. Mengerti Bu. Tangannya di atas semua. Yang serius. Habis ini pelajarannya sudah selesai. Ye. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. Oke. Tadi kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semangat sekali ya. Iya Bu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang anak-anak. Iya, Bu. Sekian video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih telah menonton.